Sales Operation Planning. Sales Operation Planning adalah proses perencanaan terintegrasi yang menyelaraskan permintaan sales, yaitu penawaran supply dan perencanaan keuangan. Tujuan dari SOP adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar sambil tetap menguntungkan SOP. SOP biasanya dilakukan secara bulanan, tetapi dapat juga dilakukan secara kuartalan atau tahunan. Proses SOP melibatkan berbagai departemen termasuk penjualan, marketing, produksi, keuangan, dan logistik. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan apa itu Sales and Operations Planning oleh rekan saya, yaitu Kang Jamal Nasruhak. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari Sales and Operations Planning ataupun SNOP ini. Oke, langsung saja kepada pembahasannya. 2000 years later. Oke, jadi tujuan dari SNOP ini tuh yaitu untuk pembuatan rencana bisnis yang terpadu dan berdasarkan konsensus. Nah, SNOP ini tuh melibatkan semua area fungsional utama organisasi seperti marketing, sales, manufaktur, distribusi, dan juga finance. Nah, kolaborasi lintas fungsi ini tuh akan menghasilkan rencana yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan dan berkomitmen untuk saling mendukung. Organisasi menjalankan SNOP ini dengan tujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara strategik jangka panjang dengan day-to-day operation yang berlangsung di perusahaan. Input, proses, dan output yang dihasilkan Sales Operation Planning. Inputnya merupakan upaya pemasaran seperti produk, harga, tempat, dan promosi yang dilakukan perusahaan atau pemasar. Contohnya, perusahaan makanan memasarkan produknya di swalayan dengan harga terjangkau disertai promo diskon yang menarik. Lalu prosesnya yaitu pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen seperti kebutuhan dan pengakuan, kesadaran, evaluasi, serta pembelian. Konsumen mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan suatu barang atau jasa yang pada akhirnya itu menuntun mereka pada keputusan pembelian. Lalu outputnya mencakup keputusan pembelian, pemilihan produk, merek, dan toko, jumlah pembelian, serta perilaku pasca pembelian. Dalam indikator ini, konsumen akan melakukan sejumlah tindakan sebagai responnya terhadap hal yang ditawarkan perusahaan. Oke, yang keempat ada hubungan SNOP dengan rencana produksi. Sales and Operational Planning dan di dalam kurung SOP adalah range menengah dan termasuk pemasaran produksi, engineering, dan rencana keuangan. Perencanaan penjualan dan operasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang ke-1, menyediakan sarana untuk memperbarui rencana bisnis strategis sebagai perubahan kondisi, dan yang kedua, menyediakan sarana untuk mengelola perubahan, dan yang ketiga, perencanaan memastikan berbagai rencana departemen yang realistis, terkoordinasi, dan mendukung perencanaan bisnis. Dan yang keempat, memberikan rencana yang realistis yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu memungkinkan manajemen yang lebih baik untuk produksi, persediaan, dan backlog. Baik, selanjutnya ada faktor jika SOP tidak dilakukan oleh perusahaan. Poin pertama, ketidaksesuai stok dengan kebutuhan penjualan. Karena produksi dan sales punya rencana mereka sendiri-sendiri. Poin kedua, gudang yang penuh, stok nggak bergerak di gudangnya. Poin ketiga, rencana penjualan yang tidak terpenuhi. Tentu saja karena stok yang ada yang Anda punya tidak sama dengan apa yang bagian penjualan butuhkan. Poin keempat, pangsa pasar Anda akan direbut kompetitor karena produk yang Anda punya tidak sesuai dengan apa yang sales butuhkan. Poin kelima, kehilangan arah bisnis. Tanpa adanya sales dan SOP yang tidak efektif, tidak ada yang tahu kemana bisnis Anda akan bergerak. Thanks for watching.